مصائب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatan li Sayyidil Arabi wal Ajam wa hadiyatan lil muallifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta an jahlihi. Wa bisanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada an naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza anfaqatil mar'atu min ta'amin baitiha ghayra mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima kasaba wa lil khazini mislu zalika la yankusu ba'duhum ajra ba'din syai'an. Muttafaqun alaih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Satu riwayat hadis melalui jalur Sayyidatuna Aisyah, semoga Allah meridhai kepada beliau, qalat, beliau bercerita, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza anfaqatil mar'atu, apabila menafkahkan atau memberikan sedekah seorang istri, min ta'amin, dari makanan, baitiha, yang terdapat di rumahnya, ghairu mufsidatin, yang tidak berlebihan, yang tidak merusak perekonomian daripada suaminya, kana laha ajruha bima anfaqat, maka adalah bagi istri tersebut mendapatkan pahala dari apa-apa yang disedekahkannya. Wa li zawjiha ajruhu, dan bagi suaminya pula mendapatkan pahala bima kasaba, dengan apa yang dia cari. Walil khazini, begitu pula bagi orang yang melayani, pembantunya, pengurus rumah tangganya, mislu zalika, mendapatkan pahala yang demikian pula.
la yankusu ba'duhum ajra ba'din syai'an, dan tidak mengurangi sebagian mereka pahala dengan sebagian yang lain walaupun sedikit. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, kepada kita untuk hadir, untuk duduk di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan tentang kajian sedekah sunnah, di mana Rasulullah SAW sering sekali berpesan kepada sahabat-sahabatnya ketika berkumpul, tasaddaqu tasaddaqu, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW mengatakan, as-sadaqatu tamna'u maitatas su'i. Sesungguhnya sedekah itu menghindarkan seseorang maitatas su'i, mati dalam keadaan yang buruk, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Orang yang rajin sedekah walau qalilan walakin dawwaman, orang yang rajin sedekah sekalipun sedikit dilakukan dengan terus-menerus akan mencegah seseorang mati buruk dan mati su'ul khatimah. Gak bakal orang ahli sedekah mati buruk, mati kesetrum, gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Hari ini orang bilang direbut dengan Rebo Ukasan, Rebo terakhir di bulan Safar. Sebagian saudara-saudara kita mengatakan hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan 320.000 bala bencana. Satu bencana aja udah susah, 320.000. Karena orang-orang Arab zaman dahulu mengatakan bulan Safar itu bulan najis, pakai za. Najis, bulan yang sial. Bukan najis, najis. Sehingga mereka mengatakan bulan Safar ini bulan sial. Pengaruhnya sampai kepada ajaran agama kita, sehingga orang-orang Jawa di bulan Safar nggak ada yang berani mengadakan acara pernikahan, nggak ada. Kenapa? Khawatir sial. Khawatir sial. Nah, sialnya itu di bulan Safar lebih banyak itu di Rebo terakhir. Nah, kita orang-orang yang bernuansa Nahdiyin, hal ini masih bagian daripada khilafiyah, perbedaan pendapat. Bagi orang yang meyakini dan melakukan sholat lidaf'il bala, maka disilahkan secara munfaridan, secara sendiri, karena itu adalah bentuk bagian sebuah proteksi diri. Dan itu dilakukan biasanya oleh orang-orang ahli toriko, orang-orang yang memang torikohan. Dia cari bagaimana supaya nggak kena bala. Kalau kita menjalankan hal itu, sholatnya jangan sholat lidaf'il bala, tapi mintanya sholatnya sholat hajat. Minta ya Rob, kalau memang hari ini harus terkena musibah, mudah-mudahan dengan keberkahan sholat hajat Allah hindarkan dari musibah. Yang nggak sholat bagaimana nih dengan Rebo Ukasan? Saya bilang lebih banyak sedekah, karena sodako tadfa'ul bala, menolak bala. Berarti sekarang sedekah enggak hari ini doang, kan saya nyerayanin setiap hari. Jadi setiap hari sedekah Pak Haji Murdo, setiap hari enggak bakal Pak Haji keserempet enggak. Kenapa? Nabi yang bilang. Nabi yang bilang. Maka ketika sahabat Abu Darda di masjid, teriak-teriak orang, kebakaran, kebakaran. Sahabat Abu Darda di masjid diem aja, nggak bergerak nih.
Ini Bapak baca di kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Dia sholat aja ibadah. Orang-orang teriak Abu Darda, itu kebakaran. Abu Darda nggak lari, diem aja. Padahal yang kebakaran kampungnya. Kebakaran. Sampai di situ ditanya sama sahabatnya, kenapa nggak lari? Rumahnya kan kebakaran. Apa kata Abu Darda? Aku yakin dengan perkataan Nabi Muhammad. Nabi mengajarkan siapa orang yang membaca doa pada pagi dan sore harinya, bacaan itu, pasti Allah hindarkan dia dari mati dalam keadaan tenggelam dan tidak akan terbakar baik dirinya maupun hartanya. Saya yakin dengan janji Nabi Muhammad, saya sudah baca, rumah saya nggak bakal kebakar. Benar ya? Benar, tungguin aja. Api padam, yang lain kebakar, rumah dia kesentuh ujungnya doang. Jadi lidahnya api cuma nyentuh. Kenapa? Dia yakin sama apa yang disampaikan sama Nabi. Jangankan rebu kasan, balanya benar-benar turun. Dia sedekah, yakin apa yang dikatakan Nabi nggak kena bala, bahkan tercegah daripada mati su'ul khotimah, pasti Allah jaga nggak bakal kena. Yang penting ya yakin. Yang penting ya yakin. Nah, ini hebatnya Rasulullah SAW dalam hadis yang kita baca. Rasul itu mengajarkan kebaikan bukan hanya kepada sahabatnya saja. Tapi apa yang Rasulullah ajarkan itu diajarkan pula kepada istri beliau. Rasul ngajak kepada orang-orang, sahabat-sahabatnya, ayo sedekah. Sehingga ada yang luar biasa sedekahnya dengan seluruh hartanya, ada yang setengahnya, ada yang sepertiganya. Ini Rasulullah ajarkan kepada istrinya. Diajarkan nih istrinya, Sayyidatuna Aisyah, jangan jadi orang yang pelit. Karena apa? Rasul pernah habis sholat, tahu-tahu nggak wiridan langsung pulang. Sahabat kaget, tumben Rasul nggak wiridan. Biasanya Rasul wiridan. Ketika sudah balik lagi ke masjid, Rasul wirid, sahabat tanya, kenapa? Aku lupa, tadi di rumahku ada beberapa dirham yang belum aku sedekahkan. Aku nggak mau ketika Allah mencabut ruhku masih tersimpan di dalam rumahku itu ada harta yang ditinggalkan. Rasul waktu meninggal dunia hanya meninggalkan satu rumah yang dijadikan sekarang pemakaman Rasul sama periuk gentong yang isinya beras. Rasul cuma ninggalin itu. Sayyidatuna Aisyah setiap hari, gentongnya nggak terlalu besar. Sayyidatuna Aisyah setiap hari ngambil nasi, ambil beras gandum itu dari situ, digayung. Itu sampai berapa bulan ke depan, Rasul sudah meninggal, kok ini nggak habis-habis gitu. Mulianya gitu. Diambil, kok nggak habis-habis. Masukin tangan lagi, nggak habis-habis gitu. Ini namanya perempuan. Namanya perempuan kan bingung, nih gentong jangan-jangan bawahnya bolong ke bumi nih. Penasaran nih dia. Ini di dalam gentong isinya berapa sih? Karena Nabi nggak meninggalkan apa-apa. Ya namanya perempuan kan. Dia penasaran, dia ambil tatakan, diangkat gucinya, dituang, jos. Dilihat sekitar anggaplah 15 kilo. Dia masak sehari 1 kilo. Ya udah bener, setelah 15 hari berasnya habis. Ini yang dipakai oleh Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Mudah-mudahan antum bisa ziarah. Kalau nggak tahu tempatnya, tanya sama Ustadz Ridwan. Syekhuna Khalil Bangkalan itu kalau mengadakan acara maulidan itu acaranya luar biasa besar. Luar biasa besar. Yang datang tamunya sama makanannya, banyakan tamunya. Maka Syekhuna Khalil bilang sama yang hadir, yang keluar dari sini saya nggak suka kecuali dia dalam keadaan kenyang makan. Gitu. Syekhuna Khalil enak ngomongnya. Yang bagian dapur pusing, ya Allah kita nasi bok cuma 25 yang datang 1000. Pusing dia. Tahu Syekhuna Khalil gitu sama orang-orang yang pusing, kenapa? Makanannya kurang, masa suruh makan semua, mumet. Apa katanya? Mana bakul periuk nasinya? Mana? Oh, no. Tutup sama Syekhuna Khalil.
Udah, setiap gayung baca sholawat, setiap hidup baca sholawat. Jangan dilihat, baca sholawat. Dia baca sholawat, yang hidup nasi tuh, kagak habis, masih ada terus. Kata Syekhuna Khalil, jangan dilihat. Itu orang yang sudah mulazamah, yakin sama Rasul, bilang sedekah sedikit bisa menghindari dari bala. Itu Aisyah. Sampai Aisyah meresapi omongan Nabi. Aisyah dikasih oleh sahabat Abdurrahman bin Auf kalau tidak salah 400 dirham. Gede uang. Dikasih sama Sayyidatuna Aisyah, baru diterima sama Sayyidatuna Aisyah, keluar nih Sayyidatuna Aisyah, disedekahin 400-400-nya. Iya, di 400-400-nya. Dikasih buat Aisyah, bukan buat Nabi, buat Aisyah, disedekahin semua. Padahal dia puasa. Ketika sore hari dia bilang sama pembantunya, tolong siapkan, saya mau buka. Kata pembantunya, mau buka pakai apa? Makanan gak ada. Tadi kenapa uang yang 400 dirham gak disisain 2 dirham aja? Kata dia, saya lupa. Kenapa? Saking senangnya saya punya harta 400 dirham, belum pernah saya sedekah, sekarang saya senang bisa sedekah 400 dirham. Kita gak pernah megang duit 300 juta. Dapat 300 juta, berapa yang disedekahin? Satu Tuhan titip nih buat masjid 200.000. Padahal dapatnya 300 juta. Bukan 300 jutanya yang disedekahin. Ya memang kelasnya kita masih awal. Nah, ini Nabi ngajarin kepada istri Nabi, dan istri Nabi cerita, kita kudu ngajarin istri kita. Susah nyari istri yang sama kayak gini, susah. Yang artinya nih kita dipanasin sama istri. Ya. Sedekah masjid depan mata, sholat setiap hari di situ, kubah belum jadi, nyumbang, sholat doang. Ada bini model lu gitu? Ada paling ibu-ibu jamaah sini. Di luar sini mah nggak ada. Kita aja mau sedekah mikir gitu kan, aduh belum beli susu lagi. Istri nitip martabak, yang masuk 2.000 lagi. Susah. Fatimah ketika tahu Sayyidina Ali cuma sedekah setengah buah delima, itu marah. Kata Fatimah, kenapa nggak dikasih semua? Kasih semua orang yang butuh. Saya masih kuat nahan lapar. Nah, ini Aisyah cerita gitu. Nabi mengatakan, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'amin baitiha ghairu mufsidah." Siapa seorang istri memberikan sedekah dari makanan yang ada di rumahnya nih. Dia masak nih, rada banyak kan, memang dilebihin 1 porsi. Ini sebenarnya nih kejadian rumah tangga gitu. Nabi kalau makan itu berdua sama Sayyidatuna Aisyah, piringnya 3. Nabi makan berdua sama Sayyidatuna Aisyah, piringnya 3. Bukan Nabi maruk. 3 piring. 1 piring buat Nabi, 1 piring buat Aisyah, 1 piring buat Khadijah yang udah meninggal. Tapi yang punya Khadijah Nabi sedekahin. Sampai Aisyah cemburu. Dan nenek-nenek udah mati juga masih dipikirin. Marah Nabi dibilang gitu. Nggak boleh gitu. Kalau bukan karena Khadijah, nggak mungkin perjuangan Islam bisa sampai. Istri tunggalnya Nabi Khadijah sebelum itu. Sampai cemburu. Makan berdua piring 3 gitu. Kita coba sama mantan bini kita begitu, Baji Murdo. Maka boro-boro dimasakin kita. Pulangkan aku ke rumah orang tua aku. Itu. Di sini dibilang, kalau seorang istri, dia hidup berempat sama keluarganya. 2 kali makan buat 8 porsi, dia lebihin 1 porsi, 2 porsi. Ghairu mufsidah, yang tidak berlebih-lebihan. Orang sedekah 2.000 itu sekarang nggak berlebih-lebihan. Orang sedekah 2.000 itu nggak berlebih-lebihan, anggapannya 2.000. Ghairu mufsidat, yang nggak merusak perekonomian suami. Masa iya istri sedekah 2.000 perekonomian anjlok kita, bangkrut? Nggak mungkin. Kalau dia mengeluarkan itu ikhlas dan tidak merusak perekonomian, artinya sesuatu yang wajar dikeluarkan. Kana laha ajruha bima anfaqat. Perempuan itu dapat pahala dari apa yang diberikan dari harta itu.
Wali zaujiha ajruhu bima kasaba, dan suaminya juga dapat pahala dari apa yang diusahakannya. Suaminya yang nyari duit diserahkan sama istrinya. Berapa butuhnya sehari? 200.000. Ini saya kasih sehari 200.000. 200.000 sehari itu dia olah, bisa ada sedekah lebih dari itu dia sedekahkan, keringat suaminya dapat pahala. Dan ini boleh dilakukan oleh seorang istri tanpa seizin suami, boleh. Bila dengan catatan kata ulama, kalau dia tahu apabila suaminya itu tidak memiliki sifat kikir dan pasti ridho kalau istrinya memberi. Tapi kalau dia tahu suaminya pelit dan tidak ridho kalau dia mengasih, maka jatuhnya haram dan berdosa istri. Ini emang udah terkenal pelit nih Pak. Se-RT udah kenal gitu. Bang Boing mah pelitnya, dosanya diminta nggak dikasih. Ampe bininya yang bilang, pelit banget Pak. Saya kalau mau beliin uang jajan itu ampe nyelet di dompetnya, saking pelitnya. Itu dompet bukannya dirantai, disegel. Kan ada yang dompet dirantai itu, ini disegel. Kalau dia tahu suaminya pelit dan dia tidak ridho, haram. Tapi kalau dia tahu suaminya kayak orang-orang sini, 2.000 doang, sepiring doang, itu jadi pahala buat dia. Walil khazini mislu zalika, dan bagi pembantunya begitu pula. Kita suami istri kerja, rumah diurusin oleh pembantu kita. Pembantu kita tahu nih karakter kita nih, ini juragan saya mah orangnya baik banget. Setiap hari saya lihat ngasih makan, ngasih uang, yang lewat dikasih sedekah. Sekarang dua-duanya lagi nggak ada. Itu tukang minta-minta yang biasa lewat datang itu. Pembantunya melakukan hal yang sama, dia ambil dari kulkas uang kita disedekahkan, dia dapat pahala, lakinya dapat pahala, istrinya dapat pahala. Kalau dia tahu majikannya nggak pelit. Tapi kalau tahu majikannya pelit, ketahuannya dari mana? Itu makan bandeng presto. Itu orang pelit. Orang pelit itu. Kita diajarin pelit makan bandeng presto. Dari zaman Nabi Adam, yang namanya tulang itu dalam fikih kita Bulughul Maram nggak boleh dikencingin. Kenapa? Karena tulang itu makanan jin. Kita nggak boleh kencingin tulang. Kenapa? Jin makannya tulang. Kalau jin makan tulang bekas kencing, muntah najis, mulutnya najis, jin marah. Makanya yang kencing sembarangan disentil titiknya. Kenapa lu kencing sembarangan? Ada tulang-tulang makanan gua. Secara kasyaf, secara zahir itu tulang makanan kucing. Sekarang di presto tulang sama kepalanya lu makan semua, kata kucing lu mah pelit. Lu kan udah dikasih daging, gua makan tulang. Kalau lu makan tulang, daging bakal gua. Makanya kucing tahu mana rumah orang pelit. Dia lewatin rumah, presto. Dia udah tahu rumah orang pelit. Sekarang tuh jangan dibikin lunak. Tulang bisa dimakan, bego. Tahu gaji? Gaji itu samak gaji. Itu dipergunakan buat campuran air, buat lampu. Buat lampu. Memang diciptakan itu dulu buat lampu, buat bakaran, buat numerin bangunan. Orang sekarang diakalin jadiin masakan, ya lu kolesterol. Yang dalaman rawon-rawon itu ya lu kolesterol, dari gaji lu makan. Itu buat lampu, buang ke air, niatin buat sedekah. Jangan semuanya dimakan, dari kambing sampai dalaman-dalamannya diangkat. Ya. Nah ini kalau orang istri itu tahu suaminya ridho, pembantunya tahu suaminya ridho, maka tanpa seizin suaminya, maka dia boleh menyedekahkan segala sesuatu yang ada di rumahnya dengan catatan tidak merusak perekonomian. Tapi kalau sampai merusak perekonomiannya nggak boleh. Suaminya kerja, gajinya 6 juta, dikasih ke istrinya bulanannya 3 juta nih buat ngatur uang bulanan. 3 juta dipakai buat sedekahnya 2.500.000 nih. Suaminya masih kelas karyawan gitu. Ya ada sih yang ridho, tapi kan ngedumelnya seminggu. Lu bego banget sih. Kayak orang kaya kelakuannya.
Gua capek nih. Ini kalau yang masih model begini haram hukum. Tapi ghairu mufsidat, kalau sedekahnya tidak sampai merusak daripada keuangan suami, maka hal itu diperbolehkan oleh agama. Kasih aja ibu-ibu, masak yang banyak, lebihin, kasih tetangga, depan dulu satu, besok sebelah kanan satu, sebelah kiri satu, depan sebelah kanan satu, terus keliling. Itu dapat pahala, dirinya, suaminya jadi jauh lebih berkah. Ini yang Nabi mengatakan izah tabaqta tabaqatan. Kalau masak sayuran, perbanyakin kuahnya, perbanyak isinya, bagi sedekah sama tetangga. Ini. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Satu riwayat hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai kepada beliau. Ja'at Zainab imra'ati Mas'udin. Pernah datang namanya Zainab bin Abdullah. Siapa dia? Ibni Mas'udin. Imra'atu Ibnu Mas'udin. Dia adalah istri dari sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Faqalat, maka berkatalah Zainab istri dari Abdullah bin Mas'ud, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, innaka amartal yawma bisadaqah. Sesungguhnya engkau memerintahkan kepada kami untuk bersedekah pada satu hari. Wa kana indi huliyun li, dan pada diriku aku memiliki perhiasan diriku sendiri. Fa'aradtu an atasaddaqa bihi, dan aku ingin mensedekahkan daripada perhiasan aku sendiri. Faza'ama Ibnu Mas'udin, maka memiliki dugaan, berduga Ibnu Mas'ud bahwasannya dirinya wa waladahu dan anaknya ahaqqu man tasaddaqtu bihi alaihim, adalah orang yang paling berhak mendapatkan sedekah diriku atas diri mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa Ibnu Mas'udin, maka benarlah apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim, bahwasannya suamimu, anak-anakmu adalah orang yang paling berhak mendapatkan sedekah dengannya atas diri-diri mereka. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Ini yang saya katakan tadi nih, ini jarang nih istrinya yang mau sedekah atas dirinya sendiri. Ini yang sedekah bukan suaminya. Jadi Nabi saking seringnya perintah kepada sahabatnya sedekah, Nabi ngajarin kepada istrinya sedekah, disampaikan sampai terdengar sama istrinya Ibnu Mas'ud. Maka sahabat Ibnu Mas'ud, istrinya namanya Zainab, punya perhiasan. Karena istrinya orang kaya, suaminya mohon maaf orang biasa. Kan ada tuh yang dapatnya satu kayaan gitu, suaminya mohon maaf pas-pasan gitu kan. Istrinya lebih kuat gitu. Punya harta nih, punya harta gitu. Dia bilang sama suaminya nih, ini perhiasan saya mau saya sedekahkan gitu. Itu Ibnu Mas'ud senyum-senyum gitu, bilang gitu, yang paling bagus sedekah itu sama suami sama anak-anak yang bagus, paling utama. Istrinya nggak mau ngasih kan gitu, masa gua sedekah malu, lu kan yang nyari duit masih minta sedekah dari gua. Maka ngadu sama Nabi, ya Rasul, saya punya harta nih, ini perhiasan atas nama saya. Jadi bapak, apa yang sudah diberikan istri bapak itu milik istri bapak. Bapak belikan cincin itu milik dia. Jangan giliran bayar listrik jual dulu, bapak ngutang itu namanya. Karena itu istri punya istri. Mahar itu sudah punya istri. Jangan dianggap itu pemberian bapak diungkit-ungkit mulu. Dia minta layanin nggak ngasih. Lu nggak tahu tuh gelang cincin dari siapa. Lu nggak ikhlas banget pakai disebutin. Ini harta punya saya ya Rasul. Saya mau sedekah nih. Tapi suami saya bilang kalau bahwasanya dirinya sama anaknya lebih berhak sama sedekah saya, bagaimana ya Rasul? Maka Rasul senyum bilang, benar. Masa lu kasih makan orang lain, lu sedekah sama orang lain, anak sama suami lu nggak kasih makan. Kalau lu mau sedekah, urus dulu yang di rumah.
Lu mau sedekah apa? Nasi kuning. Lu bikin nasi kuning, tapi laki sama anak lu suruh makan duluan. Lu bikin nasi kuning, lu sedekah sama anak yatim. Laki pulang kerja, nasi kuning habis, ya gue lupa nyisain. Itu plongo namanya. Biman taulu, sedekah sama yang paling dekat. Catat dulu nih. Siapa nih saudara kita? Nih, suami kita, anak kita 3, berarti 3 bungkus. Ada ipar sama suaminya anak 2, 4, tambahin 4 bungkus. Itu dulu yang dikasih sedekah. Niatin ke suami nih, saya sedekah buat suami saya. Dapat pahala, dapat. Dan inilah menjadi dasar pula kalau harta seorang istri milik dirinya sendiri, dia boleh menyedekahkan hartanya tanpa perlu izin sama suami. Kalau harta itu milik istri sendiri. Tapi kalau segala sesuatu yang ada di rumah dan kepemilikannya memang diserahkan kepada istri, suami yang beli, dia wajib izin kalau sampai memberikan mudarat buat suaminya. Kalau cuma ngasih uang 2.000 nggak mudarat, nggak apa-apa, halal. Tapi kalau sampai merusak keuangan dari suaminya, haram. Jadi kita nggak boleh marah gitu. Cincin kemana? Kemarin ustazah katanya bilang mau sedekah anak yatim, gua nggak punya uang, gua kasih aja cincin. Kita nggak boleh marah. Kita bilang bagus, masih ada gelang tuh, jual aja lagi. Apa? Ini dan itu benar-benar apa namanya? Benar-benar adanya gitu. Itu di pesantren. Di pesantren itu yang paling banyak sumbangannya itu ibu-ibu. Karena apa? Memang yang banyak tabungannya dia. Kita kan bocor mulu kan, kurang nih kita kasih sama dia. Padahal ada lebihnya itu Ustaz Rahmat. Ini lebih nih, ada lebihnya. Itu kalau yang acara kita punya maulid di pesantren itu, kita bilang gitu. Ini mau masang keramik, butuh uang gitu. Itu ibu-ibu ada yang nyaut tuh, orang Grogol gitu. Ustaz, Bu Haja Sakliyah, saya sebut, mudah-mudahan dia dengar. Rumahnya suaminya Pak Hartono itu. Dia ngasih uang 10 juta, istrinya nih, dari Bu Haji Sakliyah 10 juta. Itu suaminya yang hadir di situ denger juga gitu. Dia WhatsApp ke saya punya orang tua, saya nambahin 20 juta. Suaminya nggak mau kalah sama bininya. Istrinya 10 juta, suaminya 20 juta. Kenapa? Arijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pimpinan, masa gua kalah sama bini gua. Tapi itu kenyataan. Kenyataan. Jangan kita kan nggak begitu. Ya kita kasih lagi nggak nih? Tadi sih dia kasih 5.000, udah cukup, jangan banyak. Kita kemari lagi dia ya. Jangan, justru kita seneng tuh kalau punya bini begitu. Ini kan mohon maaf Pak, bapak masak sampai dibuang-buang. Busuk tuh buah di dalam kulkas, kenapa nggak dimakan-makan? Nggak boleh tuh dihisap semuanya. Kalau beli buat dimakan. Kasih kalau memang nggak ada. Justru seneng kalau punya istri yang model begitu. Yang begini malah nauzubillah. Bisa dipahami? Ini kencang juga ya suaranya ya. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Ibnu Umar, semoga meridhoi atas keduanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalur rajul, senantiasa seseorang, yas'alun nasa, yang meminta-minta kepada manusia. Orang di dunia yang sering minta-minta sama manusia di dunia, hatta ya'tiya yaumal qiyamati, maka kelak akan datang pada hari kiamat, walaisa fi wajhi, tidak ada pada wajahnya itu muz'atul lahmin, sedikit pun daripada daging yang ada di muka. Orang yang di dunianya suka minta-minta. Di dalam hadis syarah dikatakan, yang dilarang meminta-minta itu adalah bagian daripada profesinya. Profesinya minta-minta memang. Karena dalam hadis nanti ketemu di depan tentang zakat itu di depan. Orang boleh minta-minta dalam keadaan 3 hal. Salah satunya adalah orang boleh minta kalau memang sudah dalam keadaan musibah dia. Udah di depan tsunami, hartanya hilang.
nggak ada yang bisa dimakan, dia boleh minta tuh bantuan. Orang-orang di Palestina yang digempur habis-habisan, nggak ada pangan, dia boleh minta sama saudara. Kenapa? Dalam keadaan darurat. Jadi kalau meminta dalam keadaan darurat diperbolehkan. Tapi kalau ada orang yang meminta-minta bagian dari profesinya dan bukan dari kebutuhan hajatnya, memang pekerjaannya, nanti kata Tuhan berhadapan pada hari kiamat, mukanya nggak ada, tulang semua. Kenapa tulang semua? Orang minta-minta tuh malu, Pak. Kan wajahnya dilihat. Wajahnya dilihat. Dia nahan malu. Awalnya malu, lama-lama udah kebiasaan, udah kebal. Dikasih sedekah nih dia bilang, nggak dipoto, Pak. Kan biasa orang sedekah dia bilang, nggak dipoto, Pak. Udah biasa mukanya udah tebal. Orang yang terbiasa demikian dengan sengaja minta-minta, itu nanti di yaumil kiamat, muka yang tadinya nahan malu di akhirat nggak ada dagingnya. Nggak boleh. Jangan sampai kita menjatuhkan harga diri kita, minta-minta, jangan. Jangan. Kasih yang benar kamu kasih. Dan ingat, kasih yang dalam keadaan darurat luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jadi dalam keadaan darurat itulah yang menerima. Imam Asyibli cerita di kitab yang saya bawa ini kan udah. Imam Asyibli itu ulama besar. Luar biasa ulama besar. Beliau ziarah ke satu pemakaman. Ini ulama besar nih, ziarah ke satu pemakaman, ke makam orang tuanya. Di makam Imam Asyibli ngelihat ada seorang pemuda ziarah ke kuburan orang tuanya itu dipeluk tanahnya. Doanya benar gitu. Dia nangis minta ampunan. Matanya sering ke atas minta sama Allah, ya Allah, cabut nyawa saya ya Allah, cabut ya Allah, cabut. Dia ziarah ke makam orang tuanya, doain orang tuanya, ngelihat ke atas minta ya Allah, cabut nyawa saya ya Allah. Kita sekarang suruh minta mati, berani nggak? Ini mumpung hujan nih, doa dijabah nih. Masa iya segini nggak dikabulin kita baca Fatihah meninggal? Kata Imam Asyibli aneh gitu. Kenapa? Orang minta buat kebaikan orang tua sudah meninggal bagus, tapi minta meninggal dunia jarang gitu. Sehingga Imam Asyibli itu mau deketin dia gitu. Deketin dia. Kenapa minta gitu? Maka tahu dideketin, lari nih orang gitu. Dikejar. Lari lagi dikejar. Maka dipanggil Imam Asyibli, ya wali Allah, sebentar. Wahai wali Allah, sebentar. Kenapa? Enggak umum gitu. Saya kalau sholat di sini dengar gitu jamaah ada doa, ya Allah, kalau memang mati ini lebih baik buat saya ya Allah, matikan saya ya Allah, matikan saya. Saya nggak jadi ngajar, saya tanya itu udah siap mati. Kenapa? Saking jarangnya orang doa seperti itu. Maka dipanggil sini ya wali Allah. Kenapa sini? Kenapa? Kata dia nggak kenapa-napa, memang mau meninggal aja, kayaknya lebih enak gitu. Udah siap. Insya Allah udah siap. Kata Imam Asyibli, nggak bukan wali Allah nih kalau memang dia minta mati nggak siap, bukan. Wali-wali Allah yang ada di dunia nih sekarang, Pak, dia minta gitu. Ngelihat keadaan dunia dia udah nggak kuat, dia cuma minta ya Allah matiin ya Allah, amit nilan matiin ya Allah. Kalau memang bagus mati ya Allah. Orang-orang sekarang nih, ulama-ulama kita, kalau kita kan nggak mungkin berani kan doa begitu, nggak mungkin. Maka dikatakan gitu, kalau memang kau benar wali Allah gitu, berikan kepadaku satu petunjuk. Kenapa kau begitu dekat dengan Allah sehingga bisa berani minta mati? Apa buktinya? Kata dia. Ya udah buktikan saja, kata dia. Maka pemuda ini dengan saya mengatakan, baik, kalau emang kau minta bukti, ku berikan bukti yang terakhir kali. Akhirnya dia ngucap nih dengan lisannya. Tadi kan cuma ngelihat ke atas gitu. Dia ngucapin, ya Allah, buktikan kalau memang aku sudah dekat dengan dirimu, maka sekarang matikan aku ya Allah. Gak lama, la haula wala quwata illa billah, jatuh meninggal. Baru kata Imam Asyibli, saya percaya ini pemuda benar-benar wali Allah. Dia minta mati bukan cuma harapan, tapi benar-benar dia udah dekat sama Allah. Maka Imam Asyibli jenazahnya dibiarkan, ditaruh nih. Lalu dia mau cari kain kafan, dia mengurusi jenazah wali. Pergi dia ke kampung halaman orang,
balik lagi bawa kain kafan, itu jenazahnya udah hilang. Itu ada di kitab Irsyadul Ibad. Udah hilang jenazah. Dicari sama orang kampung yang dekat situ, si pemuda ini tahu nggak? Ya tahu gitu. Sekarang kemana ya? Wah nggak tahu saya, udah hilang. Ada yang meninggal baru nggak tadi? Nggak ada yang dikubur, nggak ada yang dikubur. Maka dicari nih kata Imam Asyibli, nggak ketemu-ketemu, sehingga sampai Imam Asyibli dengar suara gitu. Wahai Imam Asyibli, jangan kau cari pemuda itu, karena pemuda itu sudah dimandikan dan dikuburkan oleh malaikat. Yang menguburkan dan memandikan malaikat. Sekarang kau urusilah dirimu, bersedekahlah sebaik-baiknya dan melakukan amaliyah sebaik-baiknya. Jangan pikirkan pemuda itu. Maka Imam Syibli karena ulama tanya, kenapa pemuda itu punya makom yang luar biasa? Dia minta mati dengan ucapannya langsung dimatikan. Yang memandikan dan menguburkannya malaikat. Gitu. Memang kenapa dia bisa menjadi orang yang hebat? Kata suara itu, Hatif namanya. Suara yang tanpa rupa, Hatif itu mengatakan, pemuda ini dulunya ahli maksiat, nggak pernah sedekah, sampai tukang zina orang. Sampai satu waktu dia bermimpi, kelaminnya itu berubah menjadi ular, masuk ke dalam mulutnya, membakar mulutnya sehingga rusak wajah. Bangun dari tidur, dia tinggalkan hartanya, maka dia beribadah 12 tahun lamanya. Ibadah aja, kenapa? Gara-gara mimpi takut. Terakhir, beberapa hari sebelum dia meninggal dunia, waktu dia mau ke makam untuk kesekian kalinya, ada minta-minta datang. Ada tukang minta-minta datang. Maka tukang minta-minta itu minta hadiah kepada dirinya. Mana dong minta hadiah gitu. Saya minta sedekah dari kamu dong. Kata pemuda itu, saya nggak punya apa-apa, kata dia. Kata pengemisnya, ya yang ada aja berikan gitu. Sama pemuda itu, baju yang dia punya tinggal satu-satunya dikasih sama dia. Saya punya baju lagi satu di rumah nih. Yang saya pakai sekarang adanya ini. Kamu mau nggak pakaian gamis saya? Ini cuma ada ini doang, nggak ada lagi. Iya boleh. Kasih gamis. Maka ketika sudah dipakai gamisnya, pengemis itu senang gitu. Sehingga pengemis itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampunkan seluruh dosa-dosanya dari apa yang pernah dia lakukan. Sehingga doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang ini dimatikan oleh Allah dengan baik, dosanya dihapuskan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Igtanimu da'watas sa'il inda farhati qalbihi bisadaqah." Beruntunglah seseorang yang mendapatkan doa bagi orang yang suka minta-minta. Orang minta-minta, dia berdoa buat kita, beruntunglah dia inda farhati qalbihi, ketika hatinya senang bisodakoh dengan pemberian kita. Kita ngasih, dia doain, jangan jalan. Bisa jadi ada doa-doa mereka yang mereka panjatkan buat kebaikan kita yang diijabah dia. Kita kasih 2.000 doang, doanya panjang tuh. Panjang umur, sehat walafiat, Allah ganti itu. Kita bilang amin. Itu sedekah seumur hidup, satu kali doang bisa merubah dirinya yang ahli maksiat mendapatkan kebaikan. Kita nggak tahu nih sedekah kita mana yang bisa mendapatkan kebaikan, maka cari dengan sedekah sering rutin. Dari sering kita sedekah, barangkali ada satu nanti yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala buat kebaikan kita. Jadi jangan minta-minta. Jangan minta-minta. Kenapa? Minta-minta yang berkaitan tentang urusan-urusan kita berhadapan dengan Tuhan, orang itu nggak punya hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh minta-minta, nanti dijelaskan di depan, dalam keadaan terpepet musibah, dalam keadaan butuh darah gitu. Boleh minta-minta, darahnya AB, susah nih, kalau nggak ditolongin meninggal, minta-mintanya halal. Tapi kalau minta-minta bagian tren dari kehidupan, bagian pekerjaan, sampai ada kampung-kampung pengemis, orang itu nanti yang diancam oleh Nabi berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memiliki daging pada wajah. Inilah kajian beberapa hadis yang kita baca. Besok ada beberapa pengecualian buat kita. Kita boleh minta sama siapa saja. Orang yang kita minta, kita hukumnya diperbolehkan dan tidak berdosa. Dan hal ini tidak berkaitan seperti mintanya seorang anak dan orang tua kepada anaknya, enggak.
Kalau anak minta sama orang tuanya nih nggak dianggap hina nih. Nanti di akhirat nggak punya muka lu minta duit, enggak. Begitu pula orang tua minta sama kita, bapak minta mulu sama saya di akhirat muka, enggak. Ini yang berkaitan orang lain minta kepada orang lain. Ini yang diancam oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya. Ada yang perlu ditanyakan? Cukup? Iya Bang Seko. Bagaimana gitu? Ya. Nah, di sini dalam hadis di Irsyadul Ibad dikatakan begini. Sebentar, saya cari bunyi hadisnya ya. Nah, ini. An Addi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Sebuah riwayat hadis dari sahabat Abu Hurairah. U'tus sa'ila. Berilah kepadamu rizki kepada orang yang minta-minta. Wa in jaa ala farasin, sekalipun dia datang minta-minta dalam keadaan naik kuda. Orang kaya minta-minta. Orang kaya minta-minta. Kita naik motor nih, dia pakai mobil gitu. Bang Ipul, rokok dong gitu. Dia pakai mobil kan. Faros itu kendaraan mewah, kasih. Jadi nggak, sedekah itu nggak kudu sama orang miskin, sama orang kaya lebih bagus buat ngasih pelajaran. Apa bagus. Sekarang kita sedekah nih Pak. Kita tahu nih, ini emang di situ nih doyan mabok, anak pang. Kasih nggak kalau dia minta-minta? Kasih. Sedekahnya jadi. Kenapa? Bisa jadi uang yang kita kasih ke dia itu nggak dibeliin minuman, buat beli makan. Orang mabok lapar juga Bang. Nggak mungkin dia lapar nih minum lagi, nggak mungkin, mati bisa. Jadi kita memberi jangan melihat kepada siapa saja yang bisa kita bantu kasih gitu. Hatta itu teman kita lebih tinggi pangkatnya, tapi memang doyan banget minta, kasih aja nggak apa-apa gitu. Jangan dikatain tuman lu mah korek doang sih, ya udah biarin aja, udah kasih nggak apa-apa. Farsi yang namanya sedekah pasti jadi pahala buat kita, diberikan kepada siapa saja, hatta kepada keluarga terdekat. Sedekah sunnah jadi. Jadi jangan pilih-pilih gini. Jangan kasih. Lihat no, tangan masih ini gundang. Nah, jangan kasih. Pak, minta jangan kasih. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang datang fala tanhar, jangan dihardik. Kalau memang nggak bisa, kalimatun thayyibah. Nggak bisa, ucap kalimat maaf lagi nggak ada. Jadi kalau ngasih mah bebas Bang Ibu. Tapi kalau minta-minta jangan. Kecuali bukan buat kepentingan pribadi. Mau bikin muludan nih, bulan maulid nih, kantor gaya nggak pernah maulidan, pengen bikin muludan yuk kali-kali jangan ngaji tapi sirah nabawiyah biar paham gitu. Kita ajak teman-teman gitu, jangan kerja mulu, ngerti agama, beli nasi box boleh nih iuran dah, yuk boleh gitu. Kenapa? Bukan buat pribadi. Ini masjid nih, kita pasang peredam biar hujan nggak kedengeran. Berapa juta sih? 200 juta. Yaudah patungannya ngecerek boleh. Tuh. Kenapa? Bukan buat pribadi. Tapi kalau buat makan haram. Nanti dia datang, nanti dijelasin ada hadisnya itu. Orang yang minta-minta, Nabi bilang minta aja terus. Karena yang diminta itu jadi bara api neraka jahanam. Semakin banyak dia minta, semakin banyak makanan yang menjadi neraka jahanam di dalam perutnya. Kata Nabi, fal yastaksir. Udah banyakin aja minta-minta sono. Semakin panas tuh perut. Jangan, itu ifah perlu. Gitu. Nanti hadisnya ada di depan. Kalau memberi jangan lihat siapa aja dikasih. Pak Haji Murdo minta kasih. Ada lagi? Cukup Bang Odi? Ya, takut jam makan siang. Saya kira cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.